Halo sahabat Nalanda, Namo Buddhaya Suki Hontu. Selamat datang di Nalanda Jataka, tempatnya kisah-kisah seru, inspiratif dan pastinya penuh pesan moral untuk sahabat Nalanda. Bersama saya Sukita, pastinya bahagia. Hari ini saya bersama tim sudah menyiapkan salah satu kisah Jataka untuk sahabat Nalanda yang berjudul Swarnahamsa Jataka, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti kisah angsa emas. Nah, menarik bukan? Nah, mungkin kalau terdengarnya seperti dongeng sebelum tidur anak-anak, tapi kalau kisah Jataka ini itu diambil dari kisah kehidupan lampau Sang Buddha atau kisah kehidupan lampau para bodhisattva yang sebelum akhirnya menjadi Buddha. Oke? Nah, tanpa berlama-lama langsung saja simak ceritanya berikut ini. Nah, di masa lampau, di sebuah kerajaan yang bernama Benares, tinggallah seorang Brahmana yang bijaksana bersama istri dan ketiga anak perempuannya. Ketiga anak perempuannya ini bernama Nanda, Nandawati, dan Sundari Nanda. Mereka hidup bahagia dan damai di kota Benares ini. Nah, suatu hari sahabat Nalanda, sang Brahmana ini meninggal dunia. Dan karena Brahmana meninggal, keluarganya pun disokong atau dibantu oleh para tetangga dan sahabatnya. Namun, kisahnya tidak hanya sampai di situ saja sahabat Nalanda, karena ternyata sang Brahmana ini terlahir kembali bukan sebagai manusia, tapi sebagai seekor angsa emas. Wow! Dan selain sebagai seekor angsa emas, ia juga diberkati dengan kemampuan untuk mengingat kehidupan sebelumnya atau kehidupan lampaunya. Jadi dia bisa tahu sebelum dia menjadi angsa, dia terlahir sebagai siapa dan di mana dia tahu sahabat Nalanda. Nah, kemudian si angsa ini pun berkata dalam hatinya, aku ingat, dulu aku adalah seorang manusia dan keluargaku hidup tanpa perlindungan. Ucap si angsa emas tersebut dalam hatinya. Kemudian ia pun menyadari juga bahwasanya bulu-bulu emasnya itu juga merupakan sebuah anugerah. Dan ia pun berpikir, mungkin bulu emas ini juga bisa menjadi penyelamat untuk keluarganya. Nah, singkat cerita sahabat Nalanda, si angsa emas ini pun akhirnya pergilah ke rumahnya yang dulu. Jadi tempat di mana ia sebelum menjadi angsa ini gitu. Dia bertemu dengan ibu dan juga ketiga anak perempuannya ini. Nah, kemudian di rumah itu, si anak pertama Nanda bertanya dengan lemas dan lembut kepada ibunya. Ibu, kapan kita bisa makan dengan kenyang lagi? Kemudian sang ibu pun menjawab sambil menahan kesedihannya. Ibu juga nggak tahu, Nak. Tabungan kita sudah habis, ucap sang ibu. Kemudian di tengah percakapannya itu, Sundari Nanda, si anak ketiga, pun menyampaikan, andai saja ayah masih ada bersama kita. Kemudian sang ibu pun mendengar ucapan si Sundari Nanda, ia pun berkata sambil menahan isak kesedihan tangisnya. Dia tidak kuasa menahan tangis karena mendengar perkataan anak-anaknya ini. Iya, seandainya ayahmu bisa membantu kita dari mana saja ia berada. Nah, di tengah keluh kesah kesedihan dari si keluarganya ini, angsa emas itu pun akhirnya tiba di rumah tersebut. Ia mendarat di halaman rumah tersebut dan dilihat oleh ketiga putrinya. Si Nanda anak pertama yang melihatnya berlari dan berseru, "Ibu, ada angsa emas di sini," ucap si Nanda. Lalu saudarinya si Sundari pun mendekati dan berkata, "Angsa emas ini sepertinya tidak takut dengan kita. Ia seperti sudah mengenal kita." Dan si ibu pun menghampiri dan berkata dengan lembut dan penuh harapan, "Angsa ini seperti membawa berkah untuk kita. Dia seperti membawa harapan untuk hidup kita." Nah, kemudian si angsa ini mendekat dan mengambil bulu emasnya menggunakan paruhnya. Jadi dia cabut bulunya dan diberikanlah kepada sang ibu. Dan berkata, "Ambillah sehelai bulu emas ini dan gunakan untuk membeli kebutuhan dan perlengkapan untuk kalian hidup. Aku akan datang setiap kalian membutuhkan.
ucap si angsa dengan penuh kehangatan dan cinta kasih. Lalu si ibu dan ketiga anak perempuannya ini pun mengambil bulu emas tersebut dan dijuallah. Dan hasil dari menjual bulu emas ini ia gunakan untuk membeli kebutuhan dan perlengkapan hidupnya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh angsa ini, ia pun menepati janjinya. Ia pun datang secara berkala ke rumah dan memberikan setiap helai bulu emasnya kepada sang ibu dan ketiga putrinya. Dan semenjak saat itu sahabat Nalanda, kehidupan dari si ibu dan ketiga putrinya ini pun mulai tercukupi. Nah, hari demi hari pun berlalu. Kemudian si anak kedua, Nandawati, berseru dengan bahagia, "Ibu, akhirnya hidup kita berkecukupan berkat angsa itu," ucap Nandawati. Kemudian diselingi oleh saudarinya, Sundari Nanda bertanya kepada ibunya, "Ibu, lalu apakah hidup kita akan selalu seberuntung ini?" Kemudian ibunya pun menjawab dengan nada bimbang, "Mungkin kalau kita mencabut semua bulunya, kita akan bisa mendapatkan yang lebih. Kita bisa kaya dengan lebih cepat," ucap si ibu. Kemudian si Nanda, anak pertama, mendengar ucapan ibunya langsung merasa khawatir. "Tapi ibu, bukankah si angsa itu memberi kita dengan sukarela? Bukankah lebih baik kita menunggunya seperti biasa?" ucap Nanda dengan nada khawatir. Si ibu pun menjawab dengan nada tegas karena dipengaruhi oleh keserakahan. "Kita akan mencabut semua bulu angsa tersebut agar kita bisa mendapatkan segalanya," ucap sang ibu dengan nada serakahnya. Ketiga putrinya pun mendengar ucapan ibunya pun merasa khawatir. Nah, singkat cerita, sang angsa tersebut pun kembali ke rumah tersebut seperti biasanya. Dan siapa sangka sahabat Nalanda, ternyata rencana tersebut dipaksakan oleh ibunya. Si ibu pun dengan rayuan manis memanggil angsa tersebut. Diangkatlah angsa tersebut dan digendong dan dibelai dengan lembut. Setelah dengan rayuan manis tersebut, ia pun mulai mencabuti semua bulu angsa tersebut satu persatu. Bayangkan sahabat Nalanda, angsa tersebut dicabuti hidup-hidup. Angsa tersebut kesakitan dan berkata, Kenapa kau mengambil secara paksa dariku?" Diri angsa tersebut sambil menahan sakit karena dicabuti bulu-bulunya secara paksa oleh sang ibu. Dan saat sang ibu tersebut mencabut semua bulu-bulu emas tersebut, ia kaget bukan main. Ternyata bulu yang dicabut tersebut berubah menjadi bulu angsa putih biasa. Kalau kita tahu tadi kan bulu angsanya berwarna emas. Namun karena keserakahan ibunya, dia mencabut semua bulu emas tersebut. Namun sayangnya bulu emas tersebut berubah menjadi bulu angsa putih biasa. Ibunya kaget. Tidak, bulu emasku. Kemana bulu emasku? Aku sudah tamat, kata sang ibu tersebut melihat bulu angsa tersebut yang ternyata sudah berubah, sahabat Nalanda. Dan kemudian angsa tersebut yang sudah kesakitan dan sudah lemah berkata, "Kau sungguh serakah. Kau mengambilnya dengan paksa dariku." Dan akhirnya karena bulunya dicabut secara paksa hingga habis, angsa tersebut pun akhirnya dipindahkan ke sebuah tong. Dan di sanalah ia akhirnya, sering berjalan waktu, angsa tersebut mulai pulih membaik, rambutnya mulai tumbuh kembali. Si ibu tersebut masih dengan perasaan yang menyesal dan berharap saat bulu angsa tersebut tumbuh kembali berwarna emas, ternyata sebaliknya. Sering berjalannya waktu, angsa tersebut kembali pulih. Namun bulunya yang tumbuh bukan lagi bulu yang berwarna emas, melainkan bulu angsa seperti biasa yang berwarna putih. Dan si angsa pun yang sudah mulai kembali pulih dan sehat, terbang dan menghampiri si ibu tersebut dan berkata, "Andai saja engkau lebih bersabar lagi, mungkin kalian tidak akan pernah menderita lagi." Dan mendengar perkataan angsa tersebut, sang ibu pun mengetahui dan mulai menyesali perbuatannya. Dan si angsa pun terbang menjauh dan tidak pernah kembali lagi. Melihat angsa yang terbang menjauh, si ibu pun merenungi dalam hatinya dan berkata, "Keserakahanku
membuat segalanya lenyap. Karena keserakahanku, aku membuat kebahagiaan anak-anak hilang semuanya. Sang ibu pun bersedih meratapi perbuatannya, namun semua sudah terlambat. Nah, sahabat Nalanda, demikian kisah dari angsa emas ini berakhir. Sahabat Nalanda, dari kisah ini kita belajar bahwasanya dalam hidup ini, kebaikan dan berkah itu tidak datang dengan dipaksa. Tapi apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan hari ini itu juga adalah hasil dari kesabaran kita. Dan perlu kita garis bawahi, sahabat Nalanda, bahwasanya keserakahan itu bisa mengubah semua berkah yang kita dapatkan menjadi hampa, sia-sia, tidak ada. Nah, maka dari sini, yuk kita mulai belajar, kita bisa meniru, kita bisa mencontoh si angsa ini untuk menjadi seseorang yang bisa memberi dengan cinta dan kehangatan, menepati janji, bukan seperti sang ibu tadi. Sudah mendapatkan, tapi karena rasa keserakahan, nafsunya yang kuat, akhirnya ia kehilangan segalanya. Dan saya yakin sahabat Nalanda juga tidak ingin seperti sang ibu ini, menyesal di akhir. Ingat seperti kata pepatah, penyesalan selalu datang di akhir. Untuk itu yuk kita mulai belajar untuk lebih menerima, lebih bersyukur, lebih merasa cukup atau santuti, merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita mulai belajar untuk merasa puas atas apa yang kita miliki dan hidup dengan bahagia dengan apa yang kita miliki. Oke, sahabat Nalanda, semoga kisah angsa emas ini dapat menjadi kisah yang bisa memotivasi kita untuk bisa hidup dengan lebih sukacita, hidup dengan penuh kedermawanan, bukan seperti sang ibu tadi. Untuk itu, ini saja kisah untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kisah Nalanda Jataka selanjutnya. Dan kalau sahabat Nalanda ingin kami menceritakan sebuah kisah Jataka yang lain, boleh juga nih merequest di kolom komentar. Mau kami menceritakan kisah Jataka apa ya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Untuk itu, sampai jumpa kembali. Saya Sukita, pastinya bahagia.